Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juninsa Putri Nadila dari kelas 12 TKJ 2 akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai perencanaan produksi massal. Berikut adalah peta konsep dari perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang ataupun jasa di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Ada beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal. Di antaranya yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata ataupun tidak nyata. Setiap barang memiliki nilai guna barang itu tersendiri. Jenis nilai guna barang adalah diantaranya yang pertama, kegunaan dasar, kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan bentuk, kegunaan pelayanan, dan yang terakhir kegunaan milik. Jenis perencanaan produksi. Jenis perencanaan produksi massal merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlah yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas pada produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang terakhir, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik dengan dilaksanakan dan dengan biaya yang terendah mungkin. Beberapa fungsi perencanaan produksi yang pertama ialah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Yang keempat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas permintaan pada suatu periode. Kelebihan produksi massal. Yang pertama,
Informasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, kurang biaya tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Yang keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Yang kelima, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Yang keenam, pemborosan dapat diperkecil. Yang ketujuh, biaya tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangannya yang pertama, sumber daya yang terbuang. Yang kedua, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan pada perubahan produk, proses produksi yang mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan yang terakhir terhadap kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahapan perencana produksi. Yang pertama, tahapannya adalah ide pokok. Yang kedua, seleksi ide pokok. Yang ketiga, desain awal. Yang keempat, purna rupa. Yang kelima, pengetesan. Yang keenam, desain akhir. Yang ketujuh, implementasi. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5. Yang pertama, sangat bersemangat dan melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan dan keberhasilan, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Berikut ini ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pembangunan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pembangunan. Ada beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produk, perencanaan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, kemudian yang terakhir uji coba produksi. Proses produksi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, proses produksi berselingan atau intermittent. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama adalah untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Yang kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan yang diminta. Manfaat perencanaan produksi yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Kedua, pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga, perubahan permintaan. Yang keempat, ketidakhadiran pekerja. Dan yang terakhir, kekurangan koordinasi dan komunikasi antara unit, pemasok, maupun pelanggan.
Manfaat dari pengawasan produksi yang pertama memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Yang terakhir, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.